Renungan kita pada hari ini, pada hari Rabu 22 Desember diambil dari Yesaya 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai detik ini mengapa bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Karena konsep Mesias bagi Yahudi adalah seorang raja yang gagah berani, yang perkasa, yang maju berperang lengkap dengan atribut perang seperti raja kebanggaan mereka, Daud. Tetapi Yesus lahir adalah Yesus yang lahir di kandang domba, yang menunggangi keledai bukan kuda lambang kejantanan, yang mati di kayu salib di Golgota, tempat eksekusi para penjahat politik. Padahal dalam kitab Yesaya ini yang menjadi pembacaan kita, Yesaya sudah menubuatkan kelahiran Mesias bukan seperti konsep pikiran oleh bangsa Yahudi. Tetapi Yesaya berteologi dalam nubuatnya mengenai Mesias yang pertama, penasehat ajaib. Mesias sendiri menjadi penasehat ajaib bahwa ketika di dalam nasihatnya memiliki sebuah mukjizat yang tidak terselami oleh manusia. Dan bahkan sampai saat ini kita mengenal nasihat ajaib yang begitu fenomenal bagi orang Kristen adalah ucapan berbahagia. Seluruh nasihatnya mengandung mukjizat. Itulah penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bangsa Yahudi dengan pikiran manusianya beranggapan bahwa perkasa hanya pada medan peperangan. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, mereka menganggap Yesus kalah dan lemah karena gugur di dalam kematian. Padahal pikiran Allah tidak dapat terselami. Keperkasaan Allah melalui Yesus adalah salah satu dan yang pertama dari manusia yang hidup dari kematian. Yang tadinya kita tidak memiliki pengharapan akan kematian. Keperkasaan Mesias dalam bangkit dari orang yang mati, wujud Yesus bahwa kita sehingga memiliki pengharapan akan dibangkitkan dari kematian. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Ia bukan hanya datang memperkenalkan Bapa Sorgawi, tetapi ia sendiri bertindak terhadap umatnya secara kekal, bagaikan seorang bapa yang penuh belas kasihan, yang mengasihi, melindungi umat-umatnya. Dan yang keempat, Raja Damai. Pemerintahannya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Karena manusia sudah berdosa, upah dari dosa adalah maut, tetapi dia menjadi pendamai kepada kita manusia yang berdosa ini sehingga kita ditebus. Dari nubuat Yesaya kita dapat melihat poin penting bahwa refleksi Yesaya terhadap Mesias adalah lahir dari kepercayaan dia kepada Allah. Yesaya mampu berteologi wujud dari iman Yesaya akan Mesias. Oleh sebab itu poin perenungan pada kita, setiap manusia mampu berteologi dan mampu menganalogikan siapa Mesias di dalam hidupnya. Tapi tergantung bagaimana iman kita kepada Yesus. Maka kita harus berteologilah mengenai Mesias di dalam pergumulan, di dalam jalan kehidupan kita. Jika kita berprofesi sebagai supir, kita mampu berteologi bahwa Yesus adalah supir satu di antara saya. Jikalau kita berprofesi sebagai tentara, kita dapat berteologi Yesus adalah komandan kita. Jikalau kita sebagai berprofesi sebagai guru, kita dapat berteologi bahwa Yesus adalah kepala sekolah kita. Dan bahkan ketika kita berprofesi sebagai petani, Yesus adalah pengatur iklim yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang ingin dikatakan berteologilah mengenai Mesias tergantung bagaimana imanmu terhadap Yesus. Apapun pekerjaanmu, apapun jabatanmu, apapun yang kamu lakukan, maknailah Mesias di dalam kehidupanmu dengan iman dan kepercayaanmu. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga
panjang.